pagi sahabat Habatus, kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai 48. Ayatnya cukup panjang, silakan nanti dibuka Alkitabnya masing-masing, kemudian dibaca ayat demi ayat ya. Bu Ripka akan bacakan dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 dan 35. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Nah, di sini ada satu cerita ya, yang mengatakan bahwa Tuhan itu mengasihi semua orang. Tuhan tidak pernah memilih-milih orang-orang ya, tapi Tuhan mengasihi semua orang. Pada waktu itu di kota Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius. Dia adalah seorang perwira Romawi. Nah, Cornelius ini walaupun bukan orang Yahudi, tetapi dia seorang yang takut akan Tuhan dan suka menolong orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mempunyai makanan, tidak punya pakaian, tidak punya tempat tinggal, dan juga dia seorang yang rajin berdoa. Nah, suatu hari malaikat Tuhan datang dan berkata kepadanya ya, bahwa Tuhan itu mendengar apa yang menjadi doanya. Malaikat menyuruh Cornelius untuk memanggil Petrus yang pada waktu itu sedang berada di Yope. Nah, sementara itu Tuhan juga memberikan penglihatan ya kepada Petrus pada waktu itu. Ia melihat kain besar turun dari langit berisi berbagai binatang yang dianggap tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi. Lalu suara itu ada suara berkata ya, sembelihlah dan makanlah. Kemudian Petrus menolak karena dianggap binatang-binatang itu adalah binatang yang haram, tidak boleh dimakan dengan sembarangan. Tetapi Tuhan berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah jangan kamu nyatakan haram. Nah, penglihatan itu bukanlah tentang soal makanan saja. Tuhan sedang mengajarkan Petrus bahwa kasih Tuhan itu bukan hanya untuk satu kelompok, satu golongan tertentu, satu suku tertentu, tapi untuk semua orang. Tuhan mengasihi semua orang. Kemudian ketika Petrus bertemu dengan Cornelius, ia baru mengerti makna dari penglihatan yang Tuhan berikan tadi ya. Petrus mulai memberitakan tentang Yesus dan Roh Kudus turun kepada Cornelius, sehingga Cornelius dan keluarganya bertobat, mereka dibaptiskan dan mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, pesan firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan bahwa Tuhan itu mengasihi semua orang. Tuhan tidak pernah memilih-milih ya. Dia mengasihi tidak memandang warna kulit, entah itu kulit coklat, kulit putih, kulit yang hitam, semua dikasihi oleh Tuhan ya. Atau Tuhan hanya pilih-pilih bahasa tertentu, tidak, tapi Tuhan mengasihi semua orang dengan berbagai macam bahasa yang berbeda-beda. Terus mungkin ada teman yang susah untuk belajar, Tuhan juga mengasihi, atau sifatnya tidak sama dengan kalian, galak, nakal, atau bagaimana, tapi Tuhan juga mengasihi mereka ya. Tuhan mengasihi semua orang tanpa pilih-pilih, dan semua itu berharga di mata Tuhan. Kita diajarkan untuk tidak milih-milih dalam berteman ya. Tuhan juga punya rencana untuk setiap orang. Tuhan mengatur pertemuan antara Cornelius dan juga Petrus pada waktu itu. Itu bukan satu kebetulan, tapi Tuhan juga mau semua orang mendengarkan tentang Yesus. Begitu juga dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah buat setiap kehidupan kita. Melalui apa? Mungkin kita menolong orang lain, menghibur teman yang sedih, atau memaafkan teman yang bersalah, atau bercerita tentang kasih Tuhan Yesus kepada teman-teman kita. Nah, itu yang bisa kita lakukan untuk sesama kita. Nah, sebagai contoh ya, ada satu contoh, satu penggambaran di sini. Ketika bayangkan ya, kalian memiliki sebuah kotak krayon dengan banyak warna, semua berwarna-warni berbeda-beda, ada merah, kuning, hijau, biru, coklat. Tetapi ketika kamu mungkin sedang mewarnai ya,
kamu hanya memilih satu ya, adik-adik hanya memilih satu warna saja, kurang bagus ya. Tapi kalau seandainya memakai krayon itu semua warna ya, semua warna dipakai, gambar itu akan terlihat lebih cantik, lebih bagus, lebih indah. Begitu juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita berbeda satu dengan yang lainnya, saling menghargai satu dengan yang lainnya, kita bersama-sama dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah, Tuhan senang, Tuhan akan menjadikan kita sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus, sesuatu yang menyenangkan ya, sesuatu yang cantik untuk orang-orang di sekitar kita. Apakah kita pernah melihat ada teman yang tidak mau bergaul dengan kita, tidak mau berteman dengan kita karena berbeda? Nah, kita harus tetap mengasihi mereka, karena hari ini kita diajarkan Tuhan mengasihi semua orang, bagaimanapun latar belakangnya, bagaimanapun warna kulitnya, bagaimanapun matanya, mukanya, rambutnya seperti apa, semuanya dikasihi oleh Tuhan. Kita juga harus mengasihi semua teman-teman kita. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini kami boleh belajar firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk kami tidak memilih-milih dalam berteman. Biarlah kami mengasihi semua orang seperti Tuhan mengasihi semua orang. Tuhan ajar kami, biarlah kami boleh memberitakan kasih Tuhan kepada sesama kami, kepada semua orang. Kami boleh menyatakan, memberitakan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kabar Terus